Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2D dengan asisten Muhammad Farhan Daud akan membuat bioaktivator PGBR. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Oki Prayogo dengan NIM D1A 021082 sebagai koordinator kelompok 2D. Saya Akmal Difansah dengan NIM D1A 021053. Saya Isnaini Aulia Nur Hasanah dengan NIM D1A 0211118. Saya Christian Pakan dengan NIM D1A 021210. Saya Keisha Diestia dengan NIM D1A 021094. Saya Muhammad Jafi Rauhin, NIM D1A 021148. Saya Muhammad Andika dengan NIM D1A 021021. Saya Tania Nikmatul Maula dengan NIM D1A 021047. Saya Dava Alfari dengan NIM D1A 021036. Pengertian bioaktivator. Bioaktivator adalah bahan yang mengandung mikroorganisme yang tujuannya untuk mempercepat proses dekomposisi. Bioaktivator terdiri dari dua, yaitu bioaktivator buah dan bioaktivator PGBR. Pada video kali ini, kami kelompok 2D akan membuat bioaktivator PGBR. PGBR adalah suatu bahan yang mengandung bakteri hidup yang berkoloni di sekitar perakaran tanaman, serta keberadaannya sangat penting bagi tanaman. Fungsi dan manfaat PGBR. Yang pertama, fungsi dari PGBR itu menghasilkan hormon pertumbuhan seperti IAA, gibberellin, sitokinin, dan etilen. Yang kedua, sebagai penghasil osmolit atau osmoprotektan. Yang ketiga, sebagai starter alami. Yang keempat, sebagai penghasil sidofor seperti glukanase, kilinase, dan sianida. Yang kelima, pengendali patogen dengan metabolit. Dalam pembuatan PGBR menggunakan 5 mikroorganisme, yaitu yang pertama Azotobacter sebagai penyedia unsur NPK dalam tanah, yang kedua Bacillus sebagai penekan pertumbuhan mikroorganisme patogen di dalam tanah, juga ada Azospirillum penyedia unsur NP dalam tanah dan memproduksi hormon tumbuh bagi tanaman. Selanjutnya ada Pseudomonas sebagai pelarut fosfat dalam tanaman dan menstimulasi timbulnya ketahanan tanaman dari infeksi jamur, bakteri, dan virus patogen pada tanaman. Yang terakhir ada Aspergillus sebagai pelarut fosfat sukar larut menjadi fosfat tersedia dengan bantuan enzim fosfatase dan fitase. Selanjutnya ada fungsi dari NPK. N itu sebagai meningkatkan pertumbuhan tanaman, P sebagai membantu pertumbuhan akar, dan K meningkatkan ketahanan tanaman. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan bioaktivator PGBR. Alat yang pertama ada gelas ukur, kemudian ada botol kosong, ada corong, dan yang terakhir ada latex. Kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan bioaktivator PGBR adalah akar bambu sebanyak 30 gram, lalu ada air 300 ml, kemudian ada urea yang berfungsi sebagai sumber nitrogen, lalu ada air kelapa sebanyak 1% yang digunakan untuk sumber karbohidrat, dan yang terakhir ada larutan gula jawa sebanyak 10% atau 30 ml yang berfungsi sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya kita bakal lanjutin nih cara pembuatan PGBR. Yang pertama itu kita masukin akar bambu sebanyak 10% dari jumlah air. Kedua, tambahkan urea sebanyak 1%, air kelapa 1%, dan larutan gula jawa sebanyak 5-10% dari air. Nah, yang selanjutnya itu tuh kita masukin air sebanyak 300 ml ke dalam botol.
Selanjutnya, PGBR diinkubasi selama 7 kali 24 jam. Nah, selama masa inkubasi tersebut, kita harus membuka tutup botol ini. Tujuannya untuk membuang gas. Nah, gas itu tuh dihasilkan akibat aktivitas mikroorganisme di dalam botol. Yang keenam, amati perubahan gas, warna, dan aroma. Pada hari pertama dan kedua, bioaktivator dibuka selama 4 jam sekali. Dan pada hari ketiga sampai dengan ketujuh, bioaktivator dibuka selama 8 jam sekali. Dan kemudian amati perubahan warna, gas, dan aroma. Ciri-ciri keberhasilan PGPR. Yang pertama itu berbau khas fermentasi. Yang kedua, berubah warna dari warna kuning menjadi warna kecoklatan. Yang ketiga, terdapat endapan. Yang keempat, terdapatnya gas. Adapun ciri-ciri kegagalan PGPR. Yang pertama itu tidak berbau khas fermentasi. Yang kedua, berwarnanya gelap. Yang ketiga, tidak terdapatnya endapan. Yang keempat, tidak terbentuknya kandungan gas atau tidak adanya kandungan gas. Faktor keberhasilan dari bioaktivator PGPR itu ada 5. Yang pertama komposisi bahan, yang kedua ada pH, yang ketiga ada ketersediaan oksigen, yang keempat ada jumlah mikroorganisme, yang kelima ada suhu. Pengaplikasian bioaktivator PGPR ada 3. Yang pertama, pemberian langsung pada tanah. Pemberian ini tidak disarankan apalagi dalam jumlah yang banyak karena dapat menyebabkan tumbuhan tersebut kepanasan atau mati. Yang kedua, pencampuran pada pupuk organik cair. Yang ketiga, pencampuran pada pupuk organik padat atau kotoran sapi dan kambing untuk mempercepat dekomposisi.